Ya, pemirsa, dalam membenahi Kota Banda Aceh untuk lebih layak lagi untuk dijadikan lalu lintas yang rapi, nyaman dan juga aman untuk semua kalangan masyarakat, banyak yang harus dikorbankan. Salah satunya seperti pelebaran jalan. Kemudian ya, masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan bus Transkota Raja sebagai kendaraan umum ya Pak ya. Ini untuk menghindari kemacetan yang semakin meningkat di Kota Banda Aceh kita juga. Nah, satu lagi, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya Banda Aceh menjadi pusat kota wisata sekarang ya, ini di mana juga Transkota Raja menjadi pelopor utamanya ya Pak Robi ya. Di mana ini banyak sekali yang berharap wisatawan yang lokal maupun luar negeri ketika datang ke Banda Aceh mereka merasa lebih nyaman lagi dengan melihat ketertiban lalu lintasnya sendiri. Kemudian adanya nih Transkota Raja. Nah, bagaimana Transkota Raja untuk meningkatkan wisatawan untuk mereka untuk datang dan nyaman di Kota Banda Aceh, Pak Robi? Iya, jadi sektor transportasi secara umum dia sebagai drive demand dari sektor lainnya. Salah satu supporting dari pariwisata transportasi. Untuk di ibu kota provinsi Aceh, angkutan massal Transkota Raja dihadirkan untuk menghubungkan beberapa akses moda transportasi. Dalam hal ini kita sudah terkoneksi angkutan dari pelabuhan laut yang mau destinasi wisata di Sabang, ada di Pelabuhan Ulile. Transkota Raja sudah sampai ke titik pelabuhan penyeberangan Ulile. Kemudian insya Allah pada tanggal 8 April 2019 nanti kita akan melakukan uji coba Transkota Raja bisa masuk ke titik akses Bandara Sultan Iskandar Muda. Dan ini sedang kita programkan, insya Allah per tanggal 8 April kita uji coba sehingga seluruh masyarakat tamu wisata yang datang ke ibu kota provinsi Aceh melalui pintu gerbang Bandara Sultan Iskandar Muda bisa disambut dengan bis Transkota Raja, bisa diakses ke pusat CBD-nya di Masjid Raya, ada halte Masjid Raya kita, dan bisa interchange nanti dia untuk meneruskan perjalanan ke pelabuhan penyeberangan Ulile. Jadi benar-benar menjamin. Siap. Dan itu bagian dari tugas pokok kami dari sektor transportasi sebagai drive demand dari pariwisata. Baik. Pak Zaki, wisatawan ataupun para turis yang datang ke Banda Aceh ini kan sebagai aset kita juga Pak ya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk ini menggabungkan berlalu lintas yang tertib dengan keselamatan dan kenyamanan para turis yang akan datang ke Kota Banda Aceh kita Pak? Kalau kita welcome aja, apalagi kalau di kata Pak Robi tadi UPTD udah bisa masuk Transkota Raja ke bandara, sudah aman. Otomatis kan destinasi wisata ke Ulile misalnya, dari bandara ke Masjid Raya, itu petugas kita udah rutin, petugas kita rutin mengatur lalu lintas. Kemudian pun kalau ada yang parkir di halte di situ udah ngerti lah petugas dan sampai halte itu terganggu, karena itu pusat kota. Dan sangat naif sekali kalau di situ ada parkir liar sehingga mengganggu bus tadi. Dan rata-rata untuk wisata mereka pun kalau bertanya sama anggota kita sudah lancar lah menjelaskan. Nah, apalagi petunjuk-petunjuk semua sudah cukup jelas dibuat oleh Dinas Perhubungan, dalam Induk PTD sampai ke halte Induk mau kemana dia? Mau ke Ulile juga sudah ada halte. Sampai ke Tapang nggak ada masalah. Ketapang mungkin bukan daerah wisata, tapi ke Ulile, ke Sabang itu udah otomatis kami lihat, dan mereka sering bertanya pada anggota kita jalan. Anggota kita juga sudah siap untuk membantu para turis yang turun jalan kaki misalnya. Tapi kalau untuk masalah Transkota Raja, saya rasa cukup jelas apa yang disebutkan oleh Pak Robi tadi, dengan rambu-rambu petunjuk sudah cukup lengkap. Jadi saya ingin meyakinkan para turis yang akan datang sini mereka akan nyaman menggunakan bus Transkota Raja ataupun jalan kaki ya Pak ya? Iya. Jadi kita apabila keluar dari bus, ketemu anggota kita tetap melayani apabila dia butuh bantuan. Baik. Nah, oke. Nah baik, Pak Zubir, Bapak dari tadi udah ngangguk-ngangguk nih, artinya apa yang Anda harapkan sudah dijawab dan sudah diaplikasikan sudah diaplikasikan dalam bentuk semua fasilitas. Sebenarnya apa sih yang belum nih Pak? Ini juga kita di segmen terakhir, harapan Anda yang belum terrealisasi dalam tahun 2019 ini bagi Dinas Perhubungan apa saja nih Pak? Kalau dari hasil keluhan masyarakat dari Musrembang yang kami tangkap, itu ada masyarakat memang yang minta penambahan pelayanan
koridor Trans-Kutaraja. Kita masih ada janji 2 koridor lagi dari hasil studi. Itu koridor 4 dari pusat kota, Ajun, Lok Nga, itu ke daerah wisata juga. Itu belum. Kemudian satu lagi, kebetulan rencananya kita Kota Banda Aceh akan memindahkan pasar ikan di Penayung, pasar bumbu, daging dan segala macam, itu ke daerah Lampulo, sudah ada pasarnya. Iya, tapi terbengkalai ya Pak ya, sampai saat ini belum digunakan. belum diaktifkan. Jadi, ya. kalau kita koordinasi dengan pemerintah Kota Banda Aceh dalam hal ini Dinas Pasar atau Dinas Disperinda, itu kalau dari sisi transport kita sudah siap begini. Kita sudah mengakomodir, kita sampaikan ke pihak Dinas Perhubungan Provinsi agar koridor 6 itu di Jalan Syekh Kuala yang tembus ke Lampulo itu koridor 6. Itu sudah kita siapkan. Dari studi itu yang ada pasar baru nanti di Lampulo itu sudah ada koridornya. Nah, makanya kita berharap dari pihak pemerintah Aceh, kemudian dari pihak Kementerian Perhubungan, karena kalau nggak ada bus, nggak ada halte, ya nggak bisa kita laksanakan koridor tersebut. Kami berharap memang itu permintaan masyarakat supaya koridor 4 yang arah Lok Nga, kemudian koridor 6 yang arah Syekh Kuala ke Lampulo itu segera diakomodir. Nah itu baru wacana atau sudah masuk dalam program? Kalau dari studinya sudah ada, sudah masuk dalam program. Mungkin nanti lebih lanjut dijelaskan oleh Pak Robi di mana kendalanya. Mungkin dari pihak pemerintah Aceh pun dia melihat 4 koridor yang sudah ada, 5 koridor yang sudah ada ini efektif apa tidak? Ya. Kalau dari segi studi itu sudah masuk, sudah masuk di studinya bahwa koridor 4 ke Lok Nga sudah ada, sudah masuk. Kemudian yang ke arah Lampulo untuk mendukung pasar kami ini akan kami alihkan, kami relokasi, itu sudah masuk. Nah jadi nantinya yang akan dipindahkan adalah pasar ikan yang di Penayung dipindahkan ke Lampulo ya Pak ya? Pasar sayur segala macam, pasar daging. Nantinya di situ akan dibangun? Sudah ada pasarnya. Sudah. Sebagian sudah ada pasarnya, sudah ada 2 pasar. Mungkin ada penambahan karena jumlah pedagang bertambah. Tapi kan nanti kendala transportasi lagi yang disalahkan. Ya. Makanya kami berkoordinasi dengan pihak OPTD Trans-Kutaraja dan Dinas Perhubungan Aceh dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia supaya koridor 6 cepat diakomodir. Oke, baik. Nah, memang di Lampulo memang sudah ada bangunannya sendiri Pak ya, walaupun sekarang belum diaktifkan. Oke, nantinya juga ini masyarakat akan dimudahkan juga bagi yang dekat dengan aksesnya ke Penayung dan juga aksesnya juga ke Lampulo. Baik, Pak Robi, tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Zubir, seperti apa nanti harapan Anda yang nantinya ini ingin direalisasikan? Ya, jadi Trans-Kutaraja ini sebuah sistem angkutan massal. Artinya untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum perkotaan, kita harus membangun sistem angkutan massal secara konkret. Benar memang di perencanaan kita ada 2 koridor yang masih belum terbangun, itu koridor 4 dan koridor 6. Koridor 4 itu kota Lok Nga, kemudian koridor 6 ada kota Syekh Kuala. Ini potensi bangkitan, tapi Pak Jubir dan kawan-kawan bahwa kami sedang berupaya untuk melakukan pengembangan koridor di koridor 4. Kebetulan koridor 4 ini di jalan nasional. Jadi kami sudah diskusikan ke teman-teman Kementerian Perhubungan agar mereka juga melakukan pembangunan halte Trans-Kutaraja di koridor 4 dan ini sedang lagi proses. Kemudian koridor 6 ini juga belum kita mulai karena kapasitas bis kita itu totalnya untuk membangun sistem Trans-Kutaraja, sistem angkutan massal di Banda Aceh ada 87 unit. Jadi harus berimbang. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarananya harus berimbang. Ini dia butuh waktu. Tapi kami berharap akan menuju ke arah sana. Amin. Tinggal prosesnya saja yang ini. Kemudian kami juga berharap bagi masyarakat di ibu kota provinsi Aceh yang sudah dilayani dengan angkutan Trans-Kutaraja, mari kita gunakan Trans-Kutarajanya. Jangan gunakan lajurnya untuk parkir dan jangan gunakan lajurnya untuk berjualan di kaki 5 karena itu sangat mengganggu kepentingan publik. Itu baik sekali. Nah, sudah membayangkan betapa nikmatnya menggunakan bus Trans-Kutaraja ya pemirsa ya. Nah, jadi kita juga harus menjaga kebersihan juga ya Pak ya. Jangan sampai Anda membuang sampah sembarangan.
Ya, kemudian juga kita harus saling memahami dengan saudara kita kaum disabilitas juga, Pak. Ya. Karena memang banyak keluhan sekali seperti ramnya ya, Pak, ya, Ramnya terlalu terlalu curam. tinggi, ya, benar. Ya, ini juga kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Zubir bahwasanya ini adalah masalahnya di kawasannya sendiri, Pak, ya. Ya, Lokasinya. terbatas. Lokasinya yang Lokasinya. terbatas, tapi nanti mudah-mudahan sudah menuju perbaikan. Siap. Iya. Pak Muhammad Zaki, silakan Pak, pesan Anda terhadap kaum milenial nih, Pak, sebagai pelopor penertiban lalu lintas. Kita tahu kaum milenial itu adalah kaum yang sebagian besar yang menggunakan jalan. Jadi kalau kita ambil usia dari usia 17 sampai 35-40 tahun. Dan potensi keselamatan maupun tidak selamat itu pada kaum milenial. Karena yang paling banyak digunakan di jalan. Di sini kita himbau kepada pengguna jalan khususnya kaum milenial, mari kita ikuti, kita patuhi semua peraturan yang ada demi keselamatan kita di jalan. Seperti Mbak Tia bilang tadi, belum pernah naik Trangkota Raja, mungkin suatu saat bisa naik sambil diliput dan nanti bisa meliput petugas kami di jalan, Ya. sehingga terintegrasi antara lalu lintas Trangkota Raja, penumpang, kaum milenial yang menggunakan jalan maupun Trangkota Raja. Ya, ya. Dan himbau juga Pak Jubir nanti naiknya di depan kantornya. Jadi pakai mobilnya di lapangan dulu, Pak, ya. Jadi mudah-mudahan parkir. nanti kalau ada parkir di halte bisa disorting dan kita himbau tolong jangan parkir lagi. Ini masih ada nih. Edukasi. Nah, jadi Edukasi juga, iya. Ini menjadi suatu tindakan edukasi untuk kaum milenial lah. Betul. Nah, kalau Pak Zaki sekarang lebih memilih tetap mengingat kenangan masa lalu di Robur atau beralih ke Trangkota Raja nih, Pak? Yang lalu kenangan. Biarlah berlalu. Hari ini kenyataan. Sudah. Kenangan lalu, saya kenangan itu. Walaupun rekan-rekan kita yang muda-muda nggak tahu deh. Robur itu seperti apa, Pak, ya? Dengan Matia nanti bisa naik Trangkota Raja semua koridor. Begitu naik koridor 1 bisa disorting, Roburnya masih ada. Jadi ajak kami kalau bisa. Oh, boleh ya, Pak, ya? Boleh, nanti saya naik ke Trangkota Raja nih didampingi oleh bapak-bapak ini ya. Siap. Juga tunggu di Linki. Setelah itu baru ngopi ya, Pak, ya. Baik, nah sebenarnya banyak sekali manfaat dari jalan kaki juga naik Trangkota Raja ini khususnya juga untuk anak-anak kuliah ya, di mana mereka irit ongkos ya, free. ramah kantong bagi mahasiswa dan juga ini bisa langsung nyampai ke Tujuan. kampus Unsiah salah satunya Ya. ini kampus terbesar ya. Dan terima kasih banyak untuk Pak Robi. Saya berharap nanti armadanya bisa ditambahkan ya, Pak, ya. Ya. Kemudian masyarakat juga tidak jenuh menunggu. Ya. Atau mungkin mau ditambahkan sebagai speaker untuk lagu-lagu. Ya. Begitu, Pak, ya. Pak Islami. Kita Betul sekali. Kita Ya, baik, dan terima kasih banyak Pak Zubir. Siap. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali Makasih, dengan Mbak Tia. topik yang berbeda juga ya, Pak, ya. Bapak Muhammad Zaki, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak Tia. Ya, dan di Lantas Polda Aceh juga ini sudah sangat mendukung sekali untuk program Banda Aceh agar tertib berlalu lintas. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih banyak ya pemirsa. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Saya Gustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.